Kristus. Amin. 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 Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Sama-sama. Praise the Lord ya. Dan firman Tuhan pagi ini akan diperdengarkan oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya. Dan setelah firman Tuhan disampaikan ya, akan didoakan doa peneguhan firman oleh Ibu Andri Marantika SST dari kota Kediri. Dan nanti yang lain yang belum kebagian bisa masuk ke doa deklarasi ya. Oke, haleluya. Oke, ada yang tahu Bapak Ibu, pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 613. Berapa Bapak Ibu? 613. Benar sekali. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus sungguh baik ya. Dan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Baiklah teman-teman semua, kita akan siapkan hati ya. Mendengar firman Tuhan yang indah, luar biasa pagi hari ini. Siapa percaya bahwa Tuhan kita berkuasa sampai selama-lamanya? Lambaikan tangan. Amin. Siapa percaya dia berkuasa dan menolong kita? Amin ya. Kalau dia menolong kita di waktu yang lalu, percaya dia yang sama akan menolong kita di hari ini, besok dan seterusnya, dan sampai selama-lamanya dia tetap pasti menolong kita semua. Amin ya. Amin. Kalau yang lain ditolong, orang lain ditolong, orang lain disembuhkan, orang lain dipulihkan, orang lain diberkati, engkau dan saya juga akan mengalami hal yang sama. Amin ya. Haleluya. Oke, kita akan lihat ya firman Tuhan pagi ini. Anugerah Tuhan telah membawa kita pagi ini sampai di serial yang ke-613. Dan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam firman kebenaran. Firman apa saudara? Firman kebenaran ya. Oke, dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 17 ayat 17. Iya, oke, terima kasih Pak John. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 17, ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Amin. Ini adalah sebuah doa yang Yesus naikkan di hadapan Bapa kepada para murid-muridnya ya. Nah, di dalam ayat ini merupakan doa Yesus. Dia berkata dalam doanya kepada Bapa, kuduskanlah mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah murid-muridnya. Mereka ini adalah pengikut-pengikut Yesus. Mereka ini adalah orang-orang percaya, orang-orang tebusan Tuhan yang telah Yesus tebus mereka dengan darahnya. Di dalam doanya dia berkata, kuduskanlah mereka dalam apa Bapak Ibu? Dalam kebenaran ya. Nah, apa itu kebenaran? Perhatikan, firman-Mu adalah kebenaran ya. Jadi kalau orang tanya kepada saudara dan saya, apa itu kebenaran? Jawablah kepada mereka, kebenaran itu adalah firman Tuhan ya. Lalu mereka tanya lagi, siapakah itu kebenaran? Jawablah, Yesus adalah kebenaran itu ya. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Nanti saya tunjukkan kepada Bapak Ibu supaya bisa mengerti ya tentang ayat ini. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Ini dia. Yohanes 14 ayat 6. Kata, silakan Bro Salin. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Jadi siapakah jalan kebenaran? Dialah Yesus ya. Jadi sudah paham Bapak Ibu ya? Kalau tanya apa itu kebenaran, itulah firman Tuhan. Lalu siapa itu kebenaran? Yesus Kristus ya. Oke. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Oke. Ya. Ya, jelas ya. Baik, kita lanjut ya, saudara-saudaraku. Oke, tema kita kemuliaan Allah dalam firman kebenaran. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam firman kebenaran? Ya, ada. Ada ya.
Sudah pasti. Hmm. Haleluya. Dan di luar itu tidak ada kebenaran, saudaraku. Oke. Nah, mari kita akan lihat bagian penting ini, saudara-saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam firman kebenaran. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam firman kebenaran, ya, yang menguduskan umatnya dalam kebenaran. Siapa hari ini percaya bahwa engkau adalah umat Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Nah, jadi cara Tuhan menguduskan kita tuh gimana, Bapak Ibu? Tuhan menguduskan kita itu dengan kebenaran, ya, dengan firman. Firman itu kebenaran. Jadi kalau kita ibadah setiap hari, kita dengar firman, Bapak Ibu, ibarat kita ini mandi suci, ya. Kita mandi suci dan airnya itu air suci. Air suci itu apa? Firman Tuhan, ya, saudaraku. Jadi firman membersihkan kita dari semua kotoran-kotoran, kuman-kuman, ya, dari setiap hal-hal yang tidak menyenangkan di tubuh kita ini, tubuh roh kita, tubuh jiwa kita ini dibersihkan dengan firman, dikuduskan dengan firman. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, setiap hari ini kita ibadah ini ibarat kita mandi suci. Dengan apa? Dengan firman, karena firman itu air suci ya. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Nah, kita akan pelajari ini. Kemuliaan Allah dalam firman kebenaran terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 15, saudara-saudaraku. Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya, ya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Bilang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam firman kebenaran, ya. Karena di luar sana masih banyak ya umat Tuhan belum mengerti ya saudaraku firman kebenaran, ya. Apakah dia Kristen? Benar, dia Kristen. Apakah dia juga di gereja? Dia ada di gereja. Apakah dia melayani? Dia melayani, Bapak Ibu. Tapi masih banyak dari mereka yang tidak mengerti atau belum mengerti kemuliaan Allah dalam firman kebenaran. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu di dalam pelayanan gereja CLCC, saudara yang mengikutinya, firman pengajaran ini engkau akan mengerti. Yang dulu engkau tidak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu engkau nggak paham, sekarang jadi paham. Dulu nggak tahu, jadi tahu. Amin ya. Karena semua dibukakan, disingkapkan, diajarkan, dijelaskan dengan baik. Oke. Nah, mari kita lihat siapa dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam firman kebenaran, ya. Ada 3 ciri di sini. Yang pertama, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, ini dia, ciri yang pertama ya. Dia mengerti, katakan mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti pentingnya dia itu hendaknya telah mendengar, ya. Ini penting Bapak Ibu. Telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, ya. Firman kebenaran yaitu apa? Injil keselamatanmu. Mari kita lihat ya. Efesus 1 ayat 13. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Amin. Ya, jadi ciri yang pertama dari firman kebenaran yaitu mengerti suatu. Mengerti itu penting nggak Bapak Ibu? Penting ya. Ini dia, orang seringkali tidak bisa melakukan firman karena dia tidak mengerti. Jadi yang pertama, kita mengerti pentingnya dia itu, yaitu saudara saya, juga hendaknya telah mendengar. Mendengar apa? Firman kebenaran. Firman kebenaran yaitu apa? Injil keselamatanmu. Ya, oke. Jadi kalau firman kebenaran itu berarti Bapak Ibu di dalamnya ada Injil keselamatanmu. Jadi ketika orang dengar firman, firman itu memberikan kabar baik Bapak Ibu, maka membawa dia kepada keselamatan ya. Amin. Haleluya. Di dunia ini banyak kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang tidak pasti. Kabar-kabar yang menakutkan yang diperdengarkan setan dan membuat banyak orang hidup dalam keadaan ketakutan ya. Tapi ketika engkau dengar firman, di dalamnya itu ada Injil keselamatanmu.
membuat hatimu tenang, yang tadinya susah tidak susah lagi, yang tadinya sedih tidak sedih lagi, yang tadinya depresi, stres tidak depresi, tidak stres lagi. Kenapa? Karena Tuhan menghibur engkau dan saya lewat firman, ya, firman kebenaran. Itulah Injil keselamatanmu, ya, yang membawa kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Ya, sangat rugi sekali kalau orang mengalami masalah dan dia malah jauh dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu dia merugikan dirinya. Tapi ketika dia tahu dia dalam persoalan, dalam masalah, dia bilang, Tuhan, aku yang dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat, aku yang dalam keadaan susah, aku yang dalam keadaan mengalami putus asa, aku mengalami jalan buntu, aku mau datang pada Yesus. Nah, itulah tindakan yang bijaksana. Ketika dia mencari Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah-ibadah, dan saat dia dengar firman Tuhan, imannya bertumbuh. Kalau imannya sudah bertumbuh, maka siap-siap. Mujizat ajaib pasti terjadi. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan, terima pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Setelah dia mengerti, sekarang ciri yang kedua ini, ya. Dia mulai memahami. Memahami itu penting nggak? Penting, Bapak Ibu, ya. Memahami pentingnya. Pentingnya apa, saudaraku? Pentingnya Roh Kudus itu adalah jaminan. Katakan Roh Kudus adalah jaminan. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang mau pinjam uang di bank harus ada jaminan. Jaminannya apa? Kalau saudara tidak punya jaminan, ingatlah Roh Kudus itu adalah jaminan, ya. Jaminan bagian kita sampai dia memperoleh seluruh penebusan. Haleluya. Kita akan lihat dulu Efesus 1 ayat 14. Ya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Amin. Perhatikan, ya, dan Roh Kudus itu adalah apa, saudara? Adalah jaminan. Jaminan apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kalau hari ini, saudaraku, engkau merasa tidak ada jaminan apa-apa lagi, ingat, Roh Kudus itu adalah jaminan, ya. Kalau suami tidak bisa menjadi jaminan, istri tidak bisa menjadi jaminan, anak menantu mertua tidak bisa menjadi jaminan, ingatlah, masih ada Roh Kudus, ya. Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Yesus, dialah jaminan bagi saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebab itu engkau tidak perlu susah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Engkau tidak perlu putus asa karena Roh Kudus itu menjadi jaminan. Amin, ya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, ini yang kedua. Mari kita lihat sekarang yang ketiga. Ya, ini dia, ya. Di tahap yang ketiga ini, setelah dia mengerti pertama, kedua memahami, baru yang ketiga. Saudaraku, dia mengakui. Mengakui itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting. Penting, ya. Mengakui apa, saudaraku? Pentingnya sang pemimpin rohani tentang imannya dalam Tuhan Yesus, ya. Tentang apa? Tentang kasih ke semua orang, ya. Mari kita lihat, Bapak Ibu, Efesus 1 ayat 15. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Amin. Amin, ya. Karena itu setelah aku ini siapa? Aku ini adalah Rasul Paulus, ya. Seorang bapak rohani, seorang pemimpin rohani. Aku mendengar tentang imanmu. Iman siapa? Iman orang-orang percaya di Efesus, ya. Orang-orang Kristen di Efesus. Ya, saudaraku, dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Jadi yang ketiga ini mengakui, ya, mengakui pentingnya sang pemimpin rohani tentang imannya, ya, dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih kepada semua orang. Saudara, ini penting. Jadi kita mengasihi bukan untuk diri kita sendiri saja. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita mengasihi orang-orang, ya, di luar lingkungan kita. Jadi intinya itu kepada semua orang, ya. Itu penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang mengerti firman kebenaran itu, dia akan menyatakan kasihnya kepada semua orang, ya, tanpa membeda-bedakan. Nah, ini dia.
Lalu sekarang kita lihat kalau begitu apa dong hasilnya? Kita lihat hasil yang pertama, ini dia ya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu telah dimeteraikan, bilang dimeteraikan ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikannya itu menjadi miliknya. Oke, kita akan lihat ya, Efesus 1 ayat 13. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ini dia Bapak Ibu ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia itu telah dimeteraikan. Dimeteraikan dengan apa Bapak Ibu? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikannya itu menjadi miliknya ya. Yang tadi kita sudah lihat ya, Roh Kudus itu jaminan bagi kita semua. Amin. Oke, kita lihat kalau gitu apa dong hasilnya berikutnya. Yang kedua, hasil yang kedua ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima, bilang menerima. Haleluya. Menerima apa saudara? Dia menerima penebusan Kristus dan menjadikan milik Allah, memuji kemuliaannya. Amin ya. Kita akan lihat Efesus 1 ayat 14. Ya, Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Amin ya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik siapa? Milik Allah. Untuk apa Bapak Ibu? Kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya ya. Jadi ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menerima. Bilang I receive. I receive. Yes, I receive itu artinya menerima. Menerima apa? Menerima penebusan Kristus. Ya, menerima penebusan Kristus dan menjadikan milik Allah, memuji kemuliaannya. Ya, oke. Dan yang terakhir ini dia, saudaraku. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Ya. Dia dengan segenap hatinya, ya, dia dengan segenap hatinya menunjukkan apa, saudaraku? Menunjukkan kasihnya terhadap semua orang. Amin ya. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 15. Ya. Efesus 1 ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Amin. Amin. Ya. Kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, siapa orang kudus itu Bapak Ibu? Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus ya. Orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang percaya pada Yesus. Itulah orang-orang kudus Bapak Ibu. Jadi sebelum seseorang menjadi ciptaan yang baru, menjadi seorang yang bertobat, dia belum menjadi orang kudus ya. Dia masih menjadi orang berdosa, orang yang najis, orang yang kotor. Setelah dia sadar akan dosanya, dia bertobat, meninggalkan semuanya. Tuhan bersihkan dia dengan firman, Tuhan sucikan, tahirkan dia dengan firman, sehingga hidupnya dikuduskan dari hari ke hari. Itulah kehidupan saudara saya ya. Jadi kita semua ini adalah orang-orang kudus ya. Ini orang-orang kudus ini bukan orang Kudus Jawa Tengah, Bapak Ibu, bukan. Orang-orang kudus itu maksudnya orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Berapa banyak saudara percaya bahwa engkau telah ditebus oleh darah Yesus? Lambaikan tangan. Amin. Ditebus itu artinya dibayar lunas ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kenakan kemeja atau blus ya, busana itu karena Bapak Ibu telah menebus ya. Yang tadinya dipajang di toko, Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu kepingin mendapatkannya, mengeluarkan sejumlah uang, betul ya, untuk membayar. Setelah dibayar lunas, baru Bapak Ibu bisa ambil barangnya, bawa pulang, dan menjadi milik Bapak Ibu, lalu mengenakannya. Ya, kita kenakan hari ini. Ya,
Seperti yang saya pakai ini Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Ini karena kita telah membayar saudaraku. Namun Bapak Ibu saya juga bersyukur saudara kasih Tuhan ya. Sahabat-sahabat terkasih yang baik ya. Mereka juga memberikan ya untuk dukungan pelayanan ya saudaraku. Saya mendapatkan beberapa hari yang lalu ya, ada empat kemeja ya, kemeja batik, dan ada juga yang langsung saya terima juga dari teman-teman yang baik hati, sehingga semua itu saya pakai untuk pelayanan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bersyukur atas kebaikan Tuhan saudaraku. Nah, saudara, inilah rahasia kemuliaan Allah dalam firman kebenaran ya. Kita sudah belajar tentang hal tersebut. Oke, dan kita akan berdoa dulu Bapak Ibu untuk hal tersebut, dan nanti sahabat kita akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Oke. Ya, selamat datang Ibu Yeti Sulistiorini. Haleluya. Salam. Ya, salam Bu Yeti. Puji Tuhan ya. Oke, Alin ya sudah bergabung bersama kita. Bu Joyce, Bu Joyce. Oke, senang sekali. Baik, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan ini. Ya, tadi firman Tuhan sudah didoakan sebelumnya oleh orang tua kita, yaitu Bapak Bruri. Sekarang giliran Ibu Rosalin ya, yang berdoa untuk firman Tuhan ini sebagai peneguhan firman. Silakan Bu Rosalin. Ya. Haleluya, praise the Lord. Ya, nanti teman-teman yang lain yang belum kebagian ya, Bu Yeti, Bu Joyce, Bu Andri akan menaikkan doa deklarasi ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Silakan Mari Ros. kita Ya. Mari kita satu dalam doa. Ya, Puji Yesus. syukur kepada Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi. Amin. Baru saja kami mendengarkan firman-Mu, kiranya dapat menjadi berkat buat kami semua dan melakukan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih bahwa meskipun hidup itu sulit dan banyak Yesus. banyak cobaan, Engkau selalu ada. Amin. Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian dan menuntun kami dalam kebenaran. Jauhkan kami dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit, dan tuntun kami ke jalan yang benar, karena Engkau yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh orang tua kita Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Makasih Pak John. Praise God. Kembali kepada host kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Nya pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, memberikan kepada kita sebagai umat-umat percaya dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa dapat mendapatkan kemuliaan Allah ada tengah-tengah kita, yaitu dengan cara kita mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Ajar kita untuk mengerti Tuhan, ajar kita untuk dapat memahami, ajar kita untuk mau mengakui pentingnya akan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Biarlah kuasa Roh Kudus terus ada, mengurapi kita, menjamah kita, agar kita sebagai jemaat-jemaat gereja sisi khususnya, agar kita terus semakin hari semakin bertumbuh di dalam kedewasaan iman kita, percaya kita kepada firman Tuhan yang benar itu. Tidak ada kebenaran dimanapun, hanya kebenaran satu kebenaran, yaitu firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita mengucap syukur sekali lagi pada pagi hari ini kita sudah menerima berkat firman-Nya yang begitu luar biasa, yang sudah ditaburkan, diajarkan kepada kita semua jemaat-jemaat gereja saya sisi, agar supaya kita bisa melihat sebagai umat percaya, bisa melihat kemuliaan Allah itu benar-benar hadir ada di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya buat kita semua pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Pastor John yang begitu setia memberkati dan memberkati akan pengajaran-pengajaran firman yang baru pada kita semuanya jemaat gereja Sisi, baik ibadah pagi, ibadah malam, ibadah siang maupun ibadah malam, agar kita semua jemaat gereja Sisi bertumbuh dalam keimanan rohani. Terus kita dukung dalam doa Pastor John,
khususnya diberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran, semangat, roh yang menyala-nyala terus dalam pelayanannya. Makin jiwa-jiwa banyak datang untuk beribadah, haus dan lapar ya, untuk mau benar-benar datang untuk beribadah, mencari kerajaan Allah dan sebuah kebenaran dalam kehidupannya masing-masing. Di dalam setiap ibadah kita, khususnya melalui gereja saya di sini, kita diberkati. Tuhan Yesus berkati Pastor John, semangat terus. Haleluya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Opa Bruri Tikoalu dan Oma Rosalin. Ya, Opa Bruri yang yang sudah berdoa sebelum kebenaran firman Tuhan, dan Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan dan doa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat Oma sama Opa. Ya. Kita banyak belajar teladan dari Oma Opa kita ini yang luar biasa. Meskipun waktu malam di Jerman masih memberikan kesempatan waktunya untuk mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu dalam kehidupannya. Ya. Saya percaya Oma, semua berkat-berkatnya ditambahkan atas kehidupan Oma, Opa Bruri. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati Oma Opa. Yes. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi Mpok Yeti. Semangat pagi ya, yang sudah hadir pada hari ini. Haleluya. Dan Ade Alin juga selamat pagi. Haleluya. Semangat ya Ibu Yeti ya. Haleluya. Dan kita akan masuk kita tadi ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa yang ada di Surabaya, yaitu Ibu Fang Lai. Saya persilakan Ibu Fang Lai. Siap. Semangatnya luar biasa. Ya, sudah muncul Bu Fanfan di layar monitornya. Mari kita berdoa. Oke. Doa prophetik yang Tuhan panjatkan pada kita. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Evalentines. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan Yes, gereja terjadi. CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan Terima berkati kasih, Ibu Pak Fang Fang Tuhan. Lai. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai Sama yang Pak sudah Lukas. berdoa untuk yang sudah menaikkan doa prophetik untuk bangsa dan negara dan untuk gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, semangat Bu Fang Fang Lai. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Ya, haleluya. Dan kita masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Puji Astuti ST. Waktu saya persilahkan Ibu Puji. Terima kasih Pak Lukas. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat malam, Oma. Pagi Pastor John. Pagi. Kurang enak badan. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Pengumuman gereja GKI CLCC, dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah keluarga Ibu Indriani. Alamat menyusul. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 427 7805. Ya, ini happy birthday bulan Oktober hari ini ya, sudah terakhir, dan nanti bulan November tolong di Bapak Ibu kirim datanya ya. Kalau nggak salah Bu Rosalin ini ya, ulang tahunnya 10 November ya, sama Bu Jajuk. Iya. Oke, sip. Baik. Persembahan nih, nanti baru diumumkan. Ya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marinus Johannes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST. Terima kasih Ibu Atanasia. Amin. Tuhan berkati buat Atanasia. Amin. Terima kasih Pastor. Oke, baik, untuk nanti yang tanggal 9 November itu ya di daerah Juanda ya, dekat depan Hotel Halogen ya, itu bypass itu Bapak Ibu, nanti di situ ya, dekat-dekat situ. Kita ibadah ini karena anaknya Bu Indriani pindah rumah baru, jadi kita semua diundang ya untuk hadir di situ. Oke, dan nanti yang di luar kota, di luar Pulau Jawa atau di luar negeri bisa ikut lewat Zoom ya. Kita akan buka untuk Zoom-nya. Ya, puji Tuhan. Oke, kembali kepada Pak Lukas. Siapa-siapa yang nanti doa deklarasi? Haleluya. Siap, Pastor. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng, Atanasia Puji Astuti ST, Kusuma Wardani Elotria, yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC
Tuhan Yesus memberkati, semangat terus, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Dan kita masuki selanjutnya yaitu doa deklarasi pastor yang Ya, akan dinaikkan oleh ibu-ibu kita juga yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Di sini ada Ibu Joyce Putirai, Pastor John, ya. Ibu Yeti, Mpok kita, Mpok Yeti yang ada di Jakarta, Ibu Andriana yang Marantika yang juga ada di Kediri, juga dan yang lainnya ada Bu Fangfang, ada Ibu Atanasia, ada Oma Rosalin. Saya persilakan Pastor John. Oke, baik Bapak Ibu ya, diurutkan ya. Oke, Bu Joyce. Halo Ya, Bu siap, Joyce, siap ya? siap. Mantap. Oke, sip. Oke, Imani Bu Joyce, terjadi ya. Oke, ya silakan Bu Joyce. Nomor 1. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah. terjadilah. Oke, Ibu siapa? Ibu Andri kan? Dalam Bu Andri. Ya, Saya dulu ya Pak Lukas. ya, oke. Siap Bu. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Bu Yeti. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Yes. bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. jadi Amin. Silakan siapa ini? Ma, Oh, Oma. Oke, silakan. Amin. Ya, oke. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi Yes. yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Bu Fangfang Ya, lain. terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang Yes. berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah. dalam nama Tuhan Yesus, aku Amin. percaya akan ada keberuntungan bagi Yes. yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, luar biasa ya. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih ibu-ibu Sri Kandi kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa pada pagi hari ini. Semuanya sudah menaikkan doa deklarasi. Kita imani, yakin, percaya semuanya terjadilah dan terjadilah atas hidup kita. Ibu Joyce, terima kasih ya Ibu Joyce. Semangat Ibu Joyce. Haleluya. Amin. Amin Pak Lukas. Buat Terima keluarga Bu Joyce. Ya. Semangat Bu Joyce, salam buat keluarga, suami, anak, mantu cucu semuanya sehat, diberkati Bu Joyce. Haleluya. Ibu Andriana Marantika juga terima kasih Bu Andriana. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Lukas. Siap. Mpok Yeti juga terima kasih Mpok Yeti yang ada di Jakarta. Semangat. Salam buat orang Jakarta dan saudara-saudara ya. Iye. Oma Rosalin juga terima kasih buat doanya. Sama-sama Pak Lukas. Bersama Opa Bruri. Bu Fangfang Lai, terima kasih juga. Iya, Tuhan Yesus berkati. terima Buat kasih, Anesya Pak juga Lukas. terima kasih. Tuhan berkati. Terima Iya. kasih. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita sudah
beribadah bersama-sama, mencari hadirat Tuhan, dan kita sudah menerima berkatnya, itu firman Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan itu benar-benar kita terima, remanya kita tangkap, bahwa kebenaran itu hanya ada satu, yaitu di dalam firman Tuhan. Saya selalu ingat di dalam Roma 10 ayat 8 itu, firman itu ada di dalam mulut kita, firman itu ada di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus memperkatakan firman itu setiap hari dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, terima kasih. Berkati buat kita semuanya, dan terima kasih sekali lagi yang sudah bertugas pada ibadah pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Fang Fang Lai, terima kasih buat pelayarannya. Tuhan Yesus berkati. Ibu Atanasia juga, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Juga Ibu Adriana Parantika, terima kasih. Bu Joyce Putera juga terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Ko Yeti. Semua. Ade Alin, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Ade Alin, semangat, Tuhan Yesus berkati. Juga Oma Rosalin dan Opa Bruri yang ada di Jerman, terima kasih buat pelayanannya. Bentar lagi akan istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga yang ada di Jerman, Oma. Sehat selalu, umur berkati setiap hari. Juga Ibu Gembala kita, Ibu Sinta. Ibu Sinta, selamat pagi. Semangat Ibu Sinta. Semangat terus dalam pelayanannya. Bersama Pastor John. Haleluya. Juga kepada Adi James, Cindy dan Johan. Juga terima kasih. Dan kampanye Pastor John Carbunan. Juga terima kasih yang sudah memberkati dan melayani kita pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta didoakan melalui ibadah pagi hari ini, bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa sampaikan pada hambanya Pastor John Sarbunan untuk didoakan. Dan saya sepenuhnya saya kembalikan pada Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir ibadah pagi hari ini. Saya persilahkan. Amin. Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini ya sebagai pujian penutup. Dan kita akan bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menolong kita semua ya. Haleluya. Selamanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku. Tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Oke, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya. Oke, haleluya. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita semua. Semua yang datang beribadah di malam hari ini. Engkau terima Ibu Fang Fang Lai. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Ibu Atanasia, Pak Lukas, Ibu Yeti. Dalam nama Yesus Pak Bruri, Bu Rosalin, orang tua kita di Jerman. Ibu Andri Marantika, Cindy Johan James. Dalam nama Yesus Ibu Sinta, Alin, Ibu Joy, Sekutirai. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Memulihkan engkau semua yang hadir pagi ini. Aku berkata, kesehatan tubuhmu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, bisnis karirmu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan. Dalam nama Yesus akan ada mujizat-mujizat keuangan, engkau akan lihat itu. Bahkan yang tidak pernah engkau lihat, engkau akan lihat itu. Yang tidak pernah engkau alami, engkau akan alami itu. Dalam nama Yesus, ini akan terjadi. Tuhan akan perintahkan orang-orang berdosa untuk memberkati engkau dalam nama Yesus. Dan engkau akan lihat kelimpahan dan seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan bisnis karir mereka, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah segala yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Berhasil, tidak ada yang gagal. Menang, tidak ada yang kalah. Beruntung, tidak ada yang rugi. Mengalami kemujuran, bukan kemalangan. Tetap sehat, tidak sakit, tetap kuat, tidak lemah, tetap bahagia dan tidak merana dalam nama Yesus. Engkau menjadi orang yang diberkati sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Kami memberkati bangsa Israel, umat pilihanmu. Kami berkati mereka. Dan firman-Mu berkata, kami juga diberkati saat kami memberkati bangsa Israel. Turunkanlah berkat ini, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi ini dan orang tua kita di malam hari. Mereka akan beristirahat, berikan mereka tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup. Biarlah Tuhan melindungi mereka semua, orang tua kita di Jerman, dan tahun depan kita akan ketemu lagi. Tuhan berkati yang di Indonesia, yang buka toko, yang buka usaha, yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, Tuhan berkati sertai di hari ini. Yang buka salon, Tuhan memberkati usaha mereka. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Sama-sama Tuhan berkati Pak Lukas, buat Atanasia, Bu Yeti. Terima kasih Andri, Pak Bu Fang Fang Lai. Terima kasih Pak John, Tuhan Pak berkati. Rosalin, Pak Bruri, Lukas, Bu Joy, Alin, Tuhan berkati semua ya. Bu Atanasia, Joyce, Tuhan berkati. Pak Lukas, James, Ibu Sinta, kita semua. Andy, ya. Salam buat di Jakarta ya. God bless you all. God bless you all. Selamat Sayonara. beraktivitas. Oke, lekker slapen. Dankjewel. Dankjewel. Sampai ketemu lagi Bu Ya, Bu Joy. Joyce. Sampai Sabtu. sampai ketemu nanti siang. Ya, sampai ketemu nanti siang ya dan nanti malam. Sampai Tuhan istirahat, berkati. Oke. Opa Rosalin, Opa Bruri. Ya. Bye. Bye bye. Berkati semuanya. Lekker slapen, Mami, Papi. Lekker God slapen. bless you. Dankjewel, mevrouw. Dankjewel. Oke. Ya.